Simak video sampai akhir, jangan lupa subscribe. Video ini hanya inti dari film. Buat kalian yang ingin menonton filmnya, link di deskripsi video. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, Allahumma amin. Ya guys ya, kembali lagi di channel tuntunan dan tontonan emak-emak gosip 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Kali ini 5 derajat Celcius akan menjelaskan film animasi terkenal Jepang ialah Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow tahun 2004. Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow adalah sebuah film animasi Jepang tahun 2004 yang didasarkan dari seri manga dan anime Naruto karya Masashi Kishimoto. Film ini dirilis di Jepang pada tanggal 21 Maret 2004. Film yang disutradarai oleh Tensai Okamura ini mendapatkan pendapatan kotor sebesar 11,1 juta US dollar. Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow menceritakan petualangan tim 7 yang dipimpin oleh Kakashi Hatake menjalankan misi mengawal seorang putri dari negeri salju yang hendak diincar oleh ninja bayaran yang berbahaya. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, masuk ke video alur cerita lengkap film animasi Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow tahun 2004. Namun sebelumnya masuk dulu ke intronya, dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna... Scene dibuka dengan anggota tim 7 ialah Naruto, Sasuke, dan Sakura menonton film di bioskop lokal Konoha. Setelah menonton film di bioskop, tim 7 menunggu kedatangan Kakashi. Lalu tiba-tiba seorang artis yang memerankan tokoh Putri Fun menunggangi kuda dan dikejar oleh para penjaga juga tim 7. Lalu tim 7 membantu Putri Fun melarikan diri sampai tiba-tiba Kakashi Hatake datang malah membantu orang yang mengejar Putri Fun. Ketika Putri Fun berhasil kabur dengan menunggangi kuda, Naruto malah membututinya karena sangat menyukai akting dari Putri Fun. Mereka baru berhenti ketika anak kecil ingin meminta tanda tangan Putri Fun. Namun dengan arogan Putri Fun menolak permintaan beberapa anak kecil tersebut. Scene berpindah pada Kakashi Hatake yang memberitahu Sasuke dan Sakura tentang misinya menjaga Fuzikage Yuki, pemeran Putri Fun, menjalani syuting film di Yukigakure atau negara salju. Oke, kita panggil Putri Fun sebagai Yuki. Kemudian Yuki yang menyamar masih dibuntuti oleh Naruto karena ia sangat ingin meminta tanda tangan Yuki. Akhirnya Naruto berhasil mendapatkan tanda tangan dari Yuki. Tapi Yuki malah menyemprot mata Naruto yang membuat ia tertimbun kayu dan merobek kertas tanda tangannya untuk Naruto. Yuki yang sedang mabok amer di bar masih dikejar oleh Naruto yang marah karena telah mengecewakannya. Diketahui bahwa sebenarnya ia tidak mau menjadi artis karena seorang artis dipenuhi dengan kebohongan. Oleh karena itu, ia sering melarikan diri untuk mencari kebebasan. Tiba-tiba manajernya Sandayu bersama Sasuke, Sakura, dan Kakashi mengetahui keberadaannya dan menyuruh ia cepat menuju ke kapal untuk berangkat ke negeri salju.
Namun Yuki tidak mau diajak ke negeri salju. Terpaksa Kakashi Hatake membuat Yuki pingsan dengan saringannya. Shin berpindah pada kelompok ninja yang bernama Fubuki, Mizore, Nadare, dan pemimpin mereka Doto yang menginginkan batu kristal mirip Yuki. Terungkap lagi bahwa Fuzikage Yuki ialah putri dari negeri salju sendiri yang bernama asli Kajahana Koyuki. Oleh karena itu sekarang kita panggil saja ia Koyuki. Saat sadar, Koyuki sudah berada di dalam kapal menuju negeri salju. Dengan terpaksa, Koyuki kembali berakting dengan sangat luar biasa. Akhirnya mereka sampai di tepian negeri salju dengan selamat. Ketika semuanya berakting, tiba-tiba serangan ledakan muncul mengagetkan mereka semua. Ternyata semua itu ulah dari kelompok ninja negara salju yang membelot. Kemudian Kakashi bertarung dengan Nadare, sedangkan Naruto, Sasuke, dan Sakura bertugas melindungi Putri Koyuki dari serangan Fubuki dan Mizore. Karena tim 7 merasa terpojok, Kakashi menunjukkan kelasnya sebagai ninja kopi. Ia pun mengkopi jurus Nadare yang membuat pulau terbelah dan mereka semua bisa kabur. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan negeri salju. Namun para kru terlihat takut diserang kembali. Lalu manajer Koyuki, Sandayu, menceritakan kisah negeri salju yang tadinya damai menjadi sangat kacau 10 tahun lalu. Pada awalnya pemimpin negeri salju Kajahana Sosetsu, ayahnya Koyuki, ialah orang yang baik dan selalu memikirkan rakyatnya. Namun kedamaian itu diusik oleh adiknya Sosetsu sendiri bernama Doto yang menyewa ninja hebat Fubuki, Nadare, dan Mizore untuk melakukan pemberontakan dan mengambil alih negeri salju. Doto bersama ninja bayarannya membakar istana Kazahana yang membuat ayah Koyuki wafat di tempat. Namun Koyuki sendiri berhasil diselamatkan oleh Kakashi Hatake ketika menjalani misi Anbu di negara salju. Ketika asik bercerita, Koyuki tiba-tiba datang, kemudian Sandayu memohon dan bersujud agar Koyuki mau mengalahkan Doto dan merebut kembali tahta ayahnya. Namun dirinya menolak. Tetapi tim 7 tetap memaksa ingin membantu mengalahkan pasukan Doto. Shin berpindah ketika mereka semua melewati terowongan panjang untuk sampai ke pusat negeri salju. Tanpa disangka, Koyuki melarikan diri lagi. Lalu tim 7 berusaha mencarinya. Ketika berlari, Koyuki terjatuh dan terkilir. Lalu Naruto menemukannya dan mengajak Koyuki kembali ke kapal dengan menggendongnya melewati terowongan. Namun tiba-tiba kereta milik Doto mengejarnya. Naruto berusaha berlari cepat agar kereta tersebut tidak menabraknya. Dengan usaha keras dan tanpa menyerah, Naruto berhasil keluar dari terowongan tersebut bersama Koyuki. Lalu tiba-tiba Sandayu dan warga lokal muncul hendak menyerang Doto. Tapi sia-sia saja. Doto mengeluarkan mesin canggih berisi banyak kunai yang membuat Sandayu dan banyak warga lokal meninggal di tempat. Aduh, sedih banget anjir scene ini. Ternyata Sandayu masih kuat berdiri. Lalu Sasuke tiba-tiba datang meledakkan kereta Doto dibantu Sakura dan Kakashi. Telat bet dah. Anjir ini Sasuke, Sakura, Kakashi. Bukannya dari tadi ya. Gak akan banyak yang melayang tuh nyawa. Kesel jadinya teh. Doto kemudian melarikan diri bersama keretanya. Namun tak disangka Mizore datang tiba-tiba menggunakan pesawat terbang dan menculik Koyuki. Tapi ternyata Naruto berhasil menggapai pesawat tersebut menggunakan tali kunai. Ketika di dalam pesawat, Doto mengobrol banyak dengan Koyuki. Terungkap bahwa tujuan Doto sebenarnya hanya ingin memiliki kristal Koyuki yang bisa membuka sebuah harta karun rahasia negeri salju. Lalu Naruto mengagetkan mereka berdua.
Namun ia tak berdaya karena Nadare dan teman-temannya berhasil mengikatnya. Lalu Naruto dipasangkan sebuah alat agar cakranya dihisap dan tidak bisa digunakan. Karena sudah terpojok, terpaksa Koyuki memberikan kristalnya pada Doto. Namun Doto marah karena kristalnya ternyata palsu. Itu semua karena ulah Kakashi Hatake yang menukarnya ketika di kapal. Nadare dan teman-temannya hendak langsung ingin menemui Kakashi. Namun Doto menghalanginya karena pasti Kakashi datang sendiri menyelamatkan Koyuki dan Naruto. Scene berpindah kepada Naruto dan Koyuki yang dipenjara oleh Doto. Ia berusaha untuk memotong rantai besi yang mengikatnya menggunakan sebuah pisau kecil, namun tidak berhasil. Kemudian Naruto mengeluarkan jurus pamungkasnya pada Koyuki, ialah ceramah no jutsu, agar ia sadar jangan menyerah pada keadaan. Dengan usaha yang keras dan rasa sakit disengat listrik, Naruto berhasil memotong rantai besi yang mengikatnya. Ketika hendak keluar menyelamatkan Koyuki, lalu menyentuh jeruji besinya, ia malah kesetrum dan pingsan. Aduh. Benar saja, Kakashi bersama Sakura dan Sasuke menyerang istana Doto. Lalu ketika sipir penjara melihat Naruto terlepas, ia hendak menggantungnya kembali. Namun Naruto dengan cepat menyerang dan mengalahkan dua sipir penjara dengan mudah. Lalu ia kabur bersama Koyuki. Ketika di jalan, ia bertemu Kakashi yang menyamar dan Sasuke bersama Sakura. Kemudian Koyuki menggiring mereka semua ke sebuah ruangan yang ternyata ada Doto dan anak buahnya. Dengan santai, Koyuki menyerahkan kristal asli pada Doto dan berniat bergabung dengannya. Namun tiba-tiba Koyuki menusuk Doto dengan katana kecil yang membuat mereka berdua terjatuh. Tapi Doto ternyata memakai tameng cakra yang membuat katana tadi tidak mempan padanya. Kemudian Doto menghancurkan istana tersebut dan membawa Koyuki ke suatu tempat di atas pelangi negeri salju. Naruto tidak tinggal diam. Ia menggaitkan tali pada Koyuki, tapi dengan mudah Doto memotongnya. Ia pun terjatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Sasuke bersama Sakura bertarung melawan Fubuki dan Mizore. Mereka berdua sempat terpojok, namun dengan strategi yang matang, Sakura menyerang Mizore dengan teknik Sakura Fubuki no Jutsu. Disusul Sasuke menyerang Fubuki dengan Taijutsu Sisi Dendam yang membuat Fubuki terjatuh dan menabrak Mizore lalu meledak karena tamengnya sudah rusak. Gampang bet dah ini musuhnya. Tapi gak apa-apa, bagus strateginya. Ajib. Kemudian Kakashi yang sedang melawan Nadare di lembah salju, ia mengeluarkan teknik andalannya Raikiri untuk membuka celah. Lalu dengan gagah Kakashi menggunakan taijutsu milik Gai yang membuat Nadare tewas dengan kepala yang hancur. Naruto tidak menyerah. Ia berusaha menyusul Doto, lalu bertemu dengan sutradara film yang membantunya menemukan keberadaan Doto menggunakan motor salju. Doto yang sudah sampai duluan di tempat keramat lalu memasukkan kristal milik Koyuki. Lalu tiba-tiba tempat tersebut menjadi hangat. Ternyata harta karun sebenarnya hanyalah sebuah generator yang bisa mencairkan semua es yang ada di negeri salju. Lebok tak Doto, aduh. Udah capek-capek bunuh orang, parah. Sampai Naruto datang, ia langsung diserang Doto menggunakan teknik Hyoton Kokiryu Bofusetsu. Lalu Naruto tersungkur lemas, namun ia masih bisa berdiri. Karena kesal, Doto langsung menyerang kembali Naruto dengan pukulannya hingga tenggelam di dasar air. Lalu Sasuke tiba-tiba datang membantu dengan Chidori membuat tameng Doto retak. Lalu ia dihempaskan dengan mudah oleh Doto. Naruto yang tenggelam meminta bantuan cakra Kyuubi yang membuat dirinya sadar. Lalu ia dengan sekuat tenaga mengeluarkan Taju Kakebunshin no Jutsu,
tapi Doto dengan mudah mengalahkannya dengan Kyoto no Soryu Bokusetsu. Namun ketika Doto lengah, ternyata Naruto masih hidup dan mengeluarkan teknik andalannya Rasengan. Dengan emosi, Naruto menyerang Doto dengan Rasengannya. Lalu cakra pelangi mengelilingi Rasengan Naruto yang membuat Doto terhempas dan mati seketika. Secara ajaib, es yang mengelilingi negeri salju berubah menjadi hamparan rumputan yang sangat indah. Lalu kita diperlihatkan semacam hologram Koyuki kecil bersama ayahnya. Scene akhir ditutup dengan Koyuki bersedia menjadi pemimpin baru Yukigakure. Lalu ia menemui tim 7 untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan foto miliknya ketika ia mencium Naruto di rumah sakit sesudah pertarungan hebat dengan Doto. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow ialah jangan pernah menyerah walaupun kita dalam keadaan sulit dan susah. Karena Tuhan percaya bahwa kita bisa melewati kesulitan itu dengan tanpa menyerah. Rating IMDb film Naruto The Movie Ninja Clash in the Land of Snow sebesar 6,7. Cukup besar sih, hanya menurut saya layak diberi 7,0 karena film ini mengajarkan arti sesungguhnya dari kata never give up. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.